Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan dan safari politik ke Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi. Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 4 hari, mulai 31 Juli hingga 3 Agustus 2026. Selain itu, Jokowi akan menghadiri rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia. Tak hanya menghadiri rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi juga akan mendatangi 2 kota, yaitu di daerah Kupang dan Kabupaten Kupang. Jokowi menegaskan kegiatan di Kupang berisi sejumlah agenda yang menyentuh sektor ekonomi, kemasyarakatan, politik hingga pertemuan bersama relawan. Ada undangan rakorda di Kupang, kemudian ada juga acara adat, kemudian juga ada karnaval gajah, ya mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Hina wartawan politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional berhasil digagalkan petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing yang diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi ke Indonesia. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat mengetahui 10 pohon besar di pinggir Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Farhan menduga penebangan pohon yang berada di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa izin. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan.
Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah, Pak, lihat kondisi seperti ini gimana, Pak? Wah, ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak Mall Pakuan akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuan Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuan Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuan itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari orgal gitu loh. Pakuan, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuan City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali Tiga Uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan.
Konfirmasi isu yang berkembang, emang mall itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Atau maksudnya meningkatkan pengamanannya mall-mall? Pusat perbelanjaan Pak. Salah. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuan Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan Ainis melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang. Ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Apalagi Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berencana untuk membentuk Dewan Pengawas yang melibatkan kalangan profesional di bidang gizi dan kesehatan. Ayo Pak, monggo Pak. Para tenaga profesional itu memiliki kompetensi sesuai bidangnya sehingga berbagai kebijakan dan pelaksanaan program berjalan optimal. Tenaga profesional tersebut diantaranya mulai dari ahli gizi, dokter anak, dokter kandungan, hingga chef. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Jadi yang Dewan Pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya, salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, ya, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Ya memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK
mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan MK terkait pemisahan alokasi anggaran program MBG dari dana pendidikan dalam APBN. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada anggaran tahun 2028. Dari anggaran pendidikan itu kita ikutin putusan MK tahun 2028 kan. Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu berarti Pak. 2028 kan berlakunya. Kan batas akhirnya 2028 gitu Pak. Ya pada 2028 aja. Informasi selanjutnya, pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja kepada pegawai di sejumlah instansi diberikan setelah pertimbangkan tidak adanya penyesuaian besaran tukin dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kebijakan menaikkan besaran tukin tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI, namun juga kepada guru, dosen hingga tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah 3T.
Ya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam menangani masalah sampah. Terkait hal tersebut, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengadakan lomba kota terbersih. Bahkan ia berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih. Sementara itu untuk kota-kota terbersih selanjutnya akan mendapatkan insentif 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam penyerahan akad massal 62.000 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Batang, Jawa Tengah hari Kamis kemarin. Menteri Menseknek koordinasi nanti sama Menteri Keuangan, ya, kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu nggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih, kita kasih nanti insentif. Ya. Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Hina wartawan, politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Deddy dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk berlaporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima dan tadi kami lampirkan juga selain surat laporan itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke
informasi mancanegara pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Pemirsa, Iran merilis video serangan rudal balistik ke 3 pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan juga Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan juga 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Diandra Mukni. Terima kasih dan sampai jumpa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 sanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik AS juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan